Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anda Prayoga dari kelas 1A dengan NIM 025043012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi baterai pada unit Volvo E230 elektrik. Nah, unit ini tuh full elektrik, jadi untuk sumber energinya menggunakan dari baterai. Untuk baterai yang digunakan sendiri yaitu dengan menggunakan baterai lithium ion LCA ya, atau bahannya yaitu dari lithium, nikel, kobalt, dan aluminium oxide. Nah, baterai ini tuh biasa digunakan untuk kendaraan EV pada umumnya. Selanjutnya untuk struktur baterai ini tuh yaitu menggunakan modular. Nah, pada unit ini menggunakan sekitar 4-5 modul. Untuk pada gambar ini itu menggunakan baterai Samsung. Nah, saya berikan ilustrasinya struktur dalamnya dari baterai di sebelah sini gambarnya. Itu yang pertama ada katoda dari sebelah tengah sini, separator, dan anoda dari luar. Untuk lebih jelasnya dari sebelah sini. Untuk positif ada di katoda dan anoda ini sebagai kutub negatif. Dan yang di tengah ini separator dan NCA. Lalu untuk sistem wiring yaitu diawali dengan pengecasan dengan DC fast dengan konektor CCS2, lalu dengan HV charge inlet atau interlock safety dengan menggunakan safety ya, lalu menggunakan juga main control dan fuse sebagai keamanan tambahan. Lalu setelah itu disalurkan langsung ke HV battery pack atau langsung ke pack baterainya sendiri dengan kapasitas baterai sebesar 450 kWh atau dengan tegangan 650 volt. Lalu di dalam baterai sendiri juga ada BMS internal, dan setelah pengisian baterai disalurkan kepada sistem internal yaitu melalui inverter terlebih dahulu, lalu ke elektrik motor untuk menggerakkan hidrolik pump. Lalu untuk safety-nya sendiri, wiring safety-nya ada di emergency stop, HV interlock loop, lalu ke main contactor dan battery disconnect. Itu jika salah satu terbuka maka HV langsung dinonaktifkan. Nah, terus selanjutnya ada BMS atau Battery Management System. Fungsinya sendiri yaitu untuk monitoring sel dan modul, proteksi overcharge dan overdischarge, balancing sel, untuk membalance setiap modul baterai agar terisi seimbang, dan memperpanjang umur dari baterai, lalu mengkomunikasi dengan BIOS dan thermal management input. Seperti yang saya jelaskan tadi, BMS ini biasa terpasang pada sistem dalam baterainya sendiri dan perlu diakses oleh mekanik atau ke service center yang tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu maintenance dari baterai elektrik ini cukup mudah dan tidak membutuhkan biaya yang banyak, yaitu dengan cara visual inspection, cleaning terminals dan konektor untuk menjaga keawetan dari sebuah konektornya, lalu monitoring kapasitas, lalu membersihkan fuel system dan charging habit. Jadi saat charge itu selalu diusahakan sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan. Lalu selanjutnya untuk safety-nya di sini ada high voltage hazard, jadi ada lambang-lambang buat menandakan bahwa komponen ini menggunakan high voltage. Terus lalu ada proteksi BMS tadi yang include pada baterai, lalu ada thermal runaway mitigation, emergency shutdown saat baterai dalam kondisi yang over discharge atau suhunya yang terlalu tinggi maka akan langsung di shutdown. Lalu yang terakhir ada konektor safety, menggunakan konektor CCS2 atau CCS1 standar. Jadi konektornya tidak mudah lepas dan terpengaruh oleh paru-paru dari luar. Nah, selanjutnya untuk spesifikasi lengkapnya
jenis baterai menggunakan lithium ion NCF. Terus tegangan yaitu 650 volt atau termasuk baterai high voltage. Lalu kapasitas energinya untuk yang versi terbaru itu ada 450 kWh. Terdiri dari 5 paket modul dengan satu modulnya berkapasitas 90 kWh. Lalu untuk kapasitas ampere yaitu sekitar 689 Ah dan runtime kerjanya bisa digunakan selama 7-8 jam kerja dan dilengkapi dengan DC fast charge yaitu sampai 250 kW. Dapat mengisi 80% itu sekitar 1,5 jam. Lalu untuk motor traksi menggunakan PSM 160 kW dan dilengkapi juga dengan aux baterai atau baterai tambahan untuk sistem internal dari kelistrikan di unit, yaitu menggunakan 2 kali 12 volt atau 40 ampere hour. Dan operating temperatur sudah sampai di minus 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, yaitu cocok untuk pekerjaan berat atau distribusi dan konektor standar menggunakan CCS 2. Nah, ini untuk aux baterainya. Selain baterai dari sumber utama juga dilengkapi baterai kecil 2 kali 12 volt untuk sistem kelistrikan ringan seperti kontrol, panel, lampu, monitor pada kabin. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.